Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana merupakan salah satu metode regresi yang bisa dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Uji regresi linier sederhana ataupun regresi linier berganda pada intinya punya beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk menghitung nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat berdasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, menguji hipotesis karakteristik dependensi. Dan yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Ada 4 asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linier sederhana. Yang pertama adalah skala data. Karena regresi linier sederhana merupakan analisis statistik parametrik, maka skala datanya adalah minimal interval atau rasio. Lalu asumsi yang kedua adalah uji normalitas, di mana untuk regresi linier sederhana, nilai residualnya itu harus berdistribusi dengan normal. Yang ketiga, uji linearitas, di mana terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Lalu yang keempat adalah uji homoskedastisitas, di mana tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada data yang akan kita teliti. Kita masuk ke dalam contoh, di mana sebuah penelitian dengan judul "Pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan" ingin membuktikan hipotesis bahwa ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Di sini kita memiliki 12 orang sampel yang sudah diberikan sebuah kuesioner atau angket mengenai stres kerja dan kinerja pegawai tersebut, di mana nilai stres kerja dan kinerja pegawai di sini merupakan data skala rasio. Karena kita ingin membuktikan bahwa ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai, maka kita akan lakukan analisis regresi linier sederhana terhadap data penelitian yang kita miliki. Langkah pertama tentu saja adalah input data. Nah, untuk menginput data pada variabel view, kita buat dulu 2 variabel, yaitu variabel X dengan label stres kerja dan variabel Y dengan label kinerja pegawai. Dengan tipe data adalah numerik dan tidak ada angka desimalnya. Selanjutnya, setelah kita membuat variabel data, kita akan menginput data yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita inputkan data dari 12 orang pegawai tersebut ke dalam kolom atau variabel X dan ke dalam variabel Y. Setelah melakukan input data, tentu saja seharusnya kita harus memenuhi asumsi-asumsi yang ada sebelumnya, yaitu asumsi normalitas, homoskedastisitas, dan asumsi linearitas. Tapi untuk ketiga asumsi ini akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Kita anggap bahwa data kita ini sudah memenuhi keempat asumsi tadi yang di awal. Yang pertama adalah datanya skalanya rasio. Maka asumsi pertama sudah terpenuhi. Dan kita anggap bahwa untuk uji normalitas, linearitas, serta homoskedastisitasnya pun sudah terpenuhi. Sehingga kita bisa langsung lanjutkan pada analisis regresi linier sederhana dengan SPSS. Untuk melakukan analisis regresi linier, kita klik Analyze Regression Linear. Pada jendela linear regression, kita masukkan kinerja pegawai ke dalam kolom variabel dependent dan stres kerja ke dalam kolom variabel independent. Kita gunakan metode enter dalam melakukan analisis regresi linear ini, kemudian kita klik OK.
Jadi, spesifikasi minimal yang harus dilakukan untuk bisa melakukan analisis regresi linear sederhana adalah dengan cara yang seperti tadi sudah kita lakukan. Setelah kita klik OK, maka akan muncul output di dalam jendela output. Kita akan lihat output yang pertama, yaitu kolom variabel enter atau remove. Dari kolom ini kita bisa lihat bahwa variabel yang kita miliki adalah variabel stres kerja sebagai variabel independen. Dengan metode enter, kita akan cari pengaruhnya terhadap variabel dependennya, yaitu kinerja pegawai. Lalu pada tabel kedua, di situ ada tabel model summary. Pada model summary ini kita bisa melihat keterkaitan antara variabel X dan variabel Y, di mana kita bisa lihat pada R-square atau disebut juga dengan odds ratio sebesar 0,661. Itu menunjukkan bahwa variabel stres kerja mempengaruhi variabel kinerja pegawai sebesar 66,1%. Jadi 0,661 kita kalikan dengan 100%. Dan sisanya sebanyak 33,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita masukkan dalam penelitian kita. Jadi dengan angka pengaruh sebesar 66,1% itu sudah kita anggap sebagai pengaruh yang cukup besar dalam stres kerja dalam mempengaruhi kinerja pegawai. Selanjutnya, output tabel yang ketiga adalah ANOVA. Pada tabel ANOVA, ini kita untuk menguji hipotesisnya. Jadi ada hipotesis H0, tidak ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai, dan ada hipotesis 1 yang ingin kita buktikan, yaitu ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Dengan keputusan uji, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0-nya akan ditolak. Dan jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka H0 akan diterima. Kita lihat pada tabel ANOVA, karena nilai signifikansinya sebesar 0,001 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Output yang terakhir adalah output koefisien. Untuk output koefisien ini digunakan untuk membuat persamaan regresi linear sederhana atau biasanya disebut dengan model regresi. Nah, pada model regresi ini, persamaan regresi linear sederhana itu bentukannya adalah Y sama dengan A plus BX. Dengan nilai A itu sebesar 35,420 yang merupakan konstanta, dan nilai B-nya adalah negatif 0,511x. Kita akan bahas dari nilai konstanta. Nilai A yang diwakili angka konstanta dari unstandarized coefficient. Dalam kasus ini nilainya sebesar 35,420. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada stres kerja, maka konsistensi kinerja pegawai itu sebesar 35,420. Lalu angka B itu adalah angka koefisien regresi, nilainya sebesar negatif 0,511. Angka ini punya arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat stres kerja, maka kinerja pegawai itu akan meningkat sebesar negatif 0,511. Nah, karena nilai koefisien regresi atau nilai B tadi itu adalah nilainya minus 0,511, maka dengan demikian kita bisa katakan bahwa stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai. Sehingga kita dapatkan persamaan regresinya Y sama dengan 35,420 dikurang 0,511x. Jadi setiap ada penambahan 1% tingkat stres kerja, maka kinerja pegawainya itu akan turun. Itu makna dari nilai minusnya tadi. Jadi dia berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk regresi linear sederhana.
Bila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.